sebuah cakrawala yang tampak semakin nyata, di mana umat manusia akan mendirikan pemukiman permanen di Mars, adalah sesuatu yang banyak orang sudah terima sebagai hal yang tak terelakkan. Keyakinan ini mencerminkan optimisme yang ditanamkan oleh kepercayaan kita pada sains dan teknologi. Namun, Mars, dunia yang 1000 kali lebih jauh dari bulan dan sama permukaannya, masih menyimpan tantangan yang sangat besar. Apakah kita benar-benar yakin dengan apa yang diulang-ulang kepada kita setiap hari? Elon Musk melihat Mars sebagai rumah baru. Tapi siapa yang benar-benar ingin hidup terkurung di terowongan bawah tanah, diterangi oleh cahaya buatan, bertahan dari hasil panen yang terbatas, dan terpapar sinar UV yang tak kenal ampun? Siapa yang akan menjalani kehidupan di mana setiap napas bergantung pada sistem buatan, dan di mana baju antariksa menjadi kulit kedua yang wajib? Bayangkan, di luar sana, sedikit kelalaian akan berarti kematian yang cepat dan tak terhindarkan. Tidak diragukan lagi, menginjakan kaki di Mars akan menjadi pengalaman transendental bagi para astronot, tapi menjelajahi planet untuk memperluas pengetahuan kita sangat berbeda dengan menetap, mendirikan kota, dan menyebutnya sebagai rumah. Mars tidak dibentuk untuk kita, Mars mematikan, dan inilah alasannya. Percayalah, kita, anak-anak bumi, tidak akan pernah menjadi kolonis Mars. Planet merah adalah padang pasir yang dingin dan tidak ramah, dengan atmosfer 100 kali lebih tipis daripada kita. Sedikit udara yang ada di sana, hampir seluruhnya adalah karbon dioksida murni, tidak mampu menghalangi radiasi matahari yang mematikan. Tekanan atmosfer Mars hanya 0,6% dari bumi. Anda bisa dengan mudah menghadapi paparan ruang hampa udara yang mengakibatkan kondisi dekompresi parah dengan paru-paru kolaps, jaringan tubuh dan kulit meradang secara serius, dan akhirnya kematian. Atmosfer yang tipis juga mencegah retensi panas di permukaan. Di Mars, suhu rata-ratanya adalah minus 63 derajat Celcius dan bisa mencapai ekstrem minus 126 derajat. Sebagai perbandingan, rekor suhu terdingin di bumi tercatat di stasiun Vostok, Antartika pada 23 Juni 1982 dengan suhu mengejutkan minus 89 derajat. Dalam kondisi di bawah minus 40 derajat, individu tanpa perlindungan memadai bisa mengalami hipotermia hanya dalam 5 hingga 7 menit. Aspek lain Mars yang sering diremehkan adalah masanya yang rendah. Gravitasi di planet merah ini hanya sepertiga gravitasi bumi, membuat seseorang yang beratnya 70 kg di bumi hanya berbobot 25 kg di sana. Meski terlihat menguntungkan, gravitasi minimal ini akan menimbulkan kerusakan serius pada kesehatan manusia seiring waktu, selain mungkin memengaruhi kesuburan. Meski semua hambatan ini dan banyak lainnya, beredar keyakinan bahwa dalam waktu dekat akan mudah mendirikan koloni di Mars. Elon Musk memprediksi pemukiman di Mars pada dekade 2050, sementara ahli astrobiologi Louis Dartnell dari Universitas Westminster memberikan proyeksi lebih konservatif, antara 50 hingga 100 tahun, sampai sejumlah besar orang bermigrasi untuk hidup di kota mandiri di planet tersebut. Uni Emirat Arab, di sisi lain, bercita-cita membangun kota Mars untuk 600.000 penduduk pada 2017, salah satu visi masa depan paling berani. Namun, ini tidak lebih dari fiksi ilmiah. Meski pasti suatu hari manusia akan menginjakan kaki di Mars dan mungkin bahkan mendirikan beberapa basis, gagasan bahwa kita akan segera menjajah planet itu dengan ratusan atau ribuan penduduk adalah ilusi dan sepenuhnya mengabaikan tantangan besar yang terlibat dalam upaya ini. Insinyur luar angkasa ternama Louis Friedman, salah satu pendiri Planetary Society, membandingkan optimisme yang berlebihan ini dengan harapan-harapan yang tidak terwujud pada dekade 1940-an dan 1950-an. Pada masa itu, majalah seperti Popular Mechanics dan Popular Science menampilkan di sampulnya visi futuristik tentang koloni bawah laut dan di Antartika. Friedman mengingatkan bahwa saat itu ada keyakinan luas bahwa manusia akan menduduki setiap sudut bumi, seberat apapun tantangan atau tidak terjangkau pun lokasinya, sesuatu yang tak pernah terwujud. Kehadiran kita di Antartika hanya terbatas pada kunjungan sporadis dan beberapa basis terpencil. Di kedalaman lautan, situasinya bahkan lebih sederhana, dengan sangat sedikit operasi manusia, hampir tidak signifikan dalam praktiknya. Setelah pendaratan di bulan, Friedman bercerita bahwa dia dan rekan-rekannya sangat bersemangat, yakin bahwa kita akan maju menuju pencapaian yang lebih besar, seperti permukiman di Mars dan bulan. Namun kenyataannya, tidak ada program berawak, baik Apollo, pesawat ulang-alik maupun ISS, yang berhasil meletakkan dasar untuk kolonisasi Mars. Mulai dari infrastruktur yang memadai hingga solusi untuk mendapatkan sumber daya vital, perlindungan dari radiasi, dan efek mikrogravitasi, semuanya masih kurang. Tidak seperti bidang lain,
Menurut Friedman, eksplorasi luar angkasa manusia justru mandek. Dia mengakui bahwa kita mungkin akan mendirikan basis di Mars, tetapi sejarah menunjukkan bahwa kolonisasi akan tetap jauh dari kenyataan. Saat ini, NASA dan lembaga lainnya berusaha mengembangkan teknologi untuk mengurangi risiko kehidupan di planet merah. Di ISS misalnya, para astronot memerangi kehilangan massa otot dan tulang dengan latihan fisik yang ketat. Meski begitu, kita masih jauh dari ideal. Dalam bukunya On the Future Prospects for Humanity, ahli kosmologi Martin Rees merangkum perdebatan ini. Lupakan gagasan migrasi massal ke luar angkasa. Adalah kesalahan berbahaya untuk percaya bahwa itu akan menjadi rencana cadangan kita untuk masalah bumi. Kita perlu menyelesaikan masalah-masalah ini dengan segera. Menghadapi perubahan iklim mungkin terlihat menantang, tetapi tidak berarti dibandingkan dengan kompleksitas terraformasi Mars. Di seluruh tata surya kita, tidak ada tempat yang memiliki kondisi se-ekstrem Antartika atau puncak Everest. Sederhananya, tidak ada planet B untuk eksperimen berisiko. Ide terraformasi menghadapi resistensi. Para ahli memperdebatkan kemungkinan teoretis mengubah karakteristik sebuah planet secara artifisial untuk mendukung kehidupan manusia dan spesies lain. Dalam kasus Mars, ini akan melibatkan pengayaan atmosfer dengan oksigen dan gas lainnya, meningkatkan suhu dan tekanan atmosfer, serta berbagai modifikasi lainnya. Banyak yang mendukung kolonisasi Mars justru sebagai langkah pertama dalam transformasi planet ini. Namun, seperti yang ditunjukkan Friedman, proses ini membutuhkan waktu ribuan tahun. Terraformasi tidak sepenuhnya mustahil, tetapi jadwal dan sumber daya yang dibutuhkan membuat koloni Mars yang makmur tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat. Sampai saat itu, Mars akan tetap tidak ramah bagi para perintis manapun. Hambatan utamanya adalah radiasi intens yang akan terus-menerus mempengaruhi kesehatan para kolonis. Di antara banyak tantangan kolonisasi, paparan radioaktif sering diremehkan, bahkan oleh penggemar seperti mereka dari SpaceX. Hidup di habitat bawah tanah atau yang diperkuat mungkin terlihat seperti solusi sementara, tetapi bahkan demikian, tingkat kanker kemungkinan akan jauh lebih tinggi karena paparan kumulatif. Kita dapat menghitung risiko dalam jangka pendek, tetapi tidak dalam skala yang lebih lama. Kenyataannya, tidak ada yang bisa hidup di bawah permukaan selamanya. Begitu Anda berani melakukan aktivitas apapun, Anda sudah dalam masalah. Secara teknis mungkin saja mengembangkan struktur buatan di Mars, mulai dari kubah transparan hingga habitat yang digali di bawah permukaan. Dengan cara ini, tantangan radiasi bisa diatasi, tetapi hambatan tetap sangat besar. Dan, jujur saja, kehidupan yang tidak manusiawi di koloni Mars akan sangat berat, dengan individu terkurung di pangkalan bawah tanah di bawah lampu buatan atau stasiun permukaan yang sangat terlindungi. Pembatasan drastis akses keluar dan kehidupan dalam ekosistem tertutup ini, dengan sedikit kesempatan di permukaan, dapat memicu berbagai masalah kesehatan terkait kurungan berkepanjangan, mulai dari depresi dan apatis karena kurangnya variasi sensoris, hingga defisit perhatian, komplikasi mata, dan hipertensi, belum lagi keterasingan total dari dunia alami. Selain itu, seperti yang terjadi di Stasiun Luar Angkasa Internasional, habitat Mars kemungkinan besar akan menjadi lingkungan mikroba yang sangat terbatas, hanya menampung sebagian kecil bakteri esensial yang diperlukan untuk mempertahankan mikrobioma manusia yang seimbang. Sebentar, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan channel Insane Curiosity. Aktifkan notifikasi. Kontribusi Anda akan memungkinkan kami untuk membuat materi yang semakin berkualitas. Ada juga aspek motivasional. Seperti yang telah Friedman tekankan, kita tidak melihat migrasi massal ke Antartika atau koloni bawah air. Lalu, mengapa kita membayangkan orang akan pindah secara sukarela ke suatu tempat yang jauh lebih tidak ramah? Proposal ini terdengar seperti pilihan yang buruk dibandingkan kehidupan di bumi dan, tanpa diragukan lagi, merupakan penurunan drastis dalam hal kesejahteraan. Bisa dikatakan dengan alasan yang cukup bahwa memaksa keluarga untuk membangun generasi baru kolonis Mars hampir mendekati kelalaian, dan itu semua dengan asumsi bahwa reproduksi manusia di Mars bahkan mungkin, yang masih menjadi tanda tanya. Selain kerusakan yang disebabkan oleh radiasi pada perkembangan embrio, ada juga masalah konsepsi dalam lingkungan mikrogravitasi. Kita tidak tahu bagaimana sperma dan sel telur akan bereaksi di Mars, atau bagaimana tahap awal kehamilan yang krusial akan berlangsung, dan yang terpenting, tidak ada data tentang dampak gravitasi yang berkurang pada tubuh ibu dan janin yang sedang berkembang. Kemungkinan kehamilan manusia di Mars tetap menjadi teka-teki yang mengkhawatirkan. Gravitasi planet yang lebih rendah dapat mengganggu perkembangan janin, memengaruhi tahapan krusial seperti pembentukan tulang, otot, sistem peredaran darah, bahkan aspek psikologis yang dibentuk oleh interaksi dengan gaya gravitasi bumi. Meskipun tubuh manusia menunjukkan kemampuan adaptif
kognitif, kita tidak mengetahui batasannya dalam lingkungan gravitasi rendah. Ada argumen yang kuat untuk melarang reproduksi di Mars hingga pemahaman ilmiah yang lebih baik tercapai. Namun, menerapkan regulasi semacam itu di planet yang jauh, berjarak 34 juta mil dalam skenario terbaik, merupakan tantangan logistik dan politik. Ini mengasumsikan bahwa koloni Mars mempertahankan struktur sosial yang koheren tanpa meninggalkan prinsip etika dan keamanan kolektif. Misi luar angkasa yang berkepanjangan telah mengungkap konsekuensi yang mengkhawatirkan. Astronot seperti Scott Kelly, NASA, melaporkan perubahan genetik, defisit kognitif, dan ketidaknyamanan yang menetap setelah kembali. Periode readaptasi terhadap gravitasi bumi berbanding lurus dengan waktu yang dihabiskan dalam mikrogravitasi, sebuah pola yang memunculkan pertanyaan tentang efek kumulatif selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun di Mars. Sains masih belum memahami dampak paparan jangka panjang terhadap lingkungan dengan gravitasi parsial. Ketidakpastian ini juga berlaku bagi kolonis yang mungkin suatu hari kembali ke bumi. Readaptasi bisa menjadi traumatis, terutama setelah periode panjang dalam gravitasi rendah. Anak-anak yang dikandung di Mars, jika memungkinkan, akan menghadapi paradoks eksistensial. Mereka mungkin tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di dunia asal spesies mereka. Selain tantangan biologis, ada pula masalah praktis. Kelangkaan kronis sumber daya esensial seperti air dan makanan akan membutuhkan solusi-solusi baru untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Memang mungkin untuk menerapkan batasan tambahan pada pengembangan dan perluasan koloni Mars, meskipun memungkinkan untuk menciptakan sumber daya yang berkelanjutan untuk bertahan hidup dalam jangka panjang, tantangannya akan sangat besar. Penting untuk mencari daerah di dekat deposit air dan es yang akan memerlukan pergerakan ke arah lintang utara planet ini. Namun, semakin jauh dari khatulistiwa, kondisi lingkungan di permukaan menjadi semakin tidak bersahabat. Musim dingin sangatlah keras, dengan periode cahaya matahari yang berkurang. Para perintis akan menghadapi dua hambatan sekaligus, memastikan pasokan makanan yang stabil dan mengembangkan metode yang efektif untuk melindungi tanaman dari radiasi matahari. Tanah Mars, yang terdiri dari regolit yang mengandung perklorat beracun, merupakan penghalang lagi bagi pertanian tradisional. Sebagai alternatif, kemungkinan besar akan dibangun kompleks rumah kaca hidroponik bawah tanah. Pendekatan ini akan membutuhkan sistem pencahayaan buatan khusus, spesies tanaman yang secara genetik disesuaikan dengan kondisi Mars, dan volume air yang besar, sumber daya yang sangat langka di planet merah. Meskipun solusi teknologi untuk tantangan ini dapat dirancang sama seperti perawatan medis untuk patologi spesifik Mars, kemajuan seperti itu sulit tersedia dalam waktu dekat. Bahkan jika terapi untuk mendukung kehidupan manusia di Mars dikembangkan, langkah-langkah tersebut kemungkinan akan memiliki aplikasi terbatas, memerlukan pemantauan dan perawatan terus-menerus dari para kolonis. Seperti yang dicatat oleh Martin Rees, lingkungan luar angkasa seperti Mars pada dasarnya tidak ramah bagi biologi manusia tradisional. Dalam karyanya, ia berargumen bahwa kita, penduduk bumi, harus mendukung para penjelajah luar angkasa yang tak kenal takut ini, karena mereka akan menjadi garda terdepan dalam membangun masa depan pasca manusia dan membentuk abad Lapul Biusa dan seterusnya. Dengan masa depan pasca manusia, Rees menggambarkan skenario hipotetis di mana umat manusia telah mengalami transformasi biologis dan sibernetik yang begitu mendalam sehingga melampaui kondisi kita saat ini. Dengan demikian, sementara Mars akan tetap tidak layak huni bagi Homo sapiens dalam bentuk konvensionalnya, planet ini mungkin menjadi layak bagi mereka yang bersedia menciptakan kembali biologi mereka sendiri dan keturunan mereka. Salah satu pendekatan potensial adalah modifikasi radikal fisiologi manusia, menciptakan kolonis Mars yang secara khusus disesuaikan untuk bertahan hidup, bekerja, dan bereproduksi di lingkungan yang tidak bersahabat di planet merah. Cara kita menulis ulang masa depan kita dapat menandai awal dari divergensi evolusioner, memunculkan spesies baru. Rekayasa genetika akan bergabung dengan kemajuan sibernetik, bahkan mungkin memicu munculnya kecerdasan yang sepenuhnya buatan. Para perintis antariksa inilah, bukan mereka yang tetap beradaptasi dengan kenyamanan bumi, yang akan membuka jalan menuju era pasca manusia. Mengadaptasi manusia ke kondisi Mars akan membutuhkan transformasi radikal. Kita perlu memprogram ulang DNA kita untuk memastikan vitalitas yang bertahan lama di planet merah dengan modifikasi genetik yang memperkuat otot, tulang, dan fungsi kognitif. Sifat-sifat ini dapat menjadi turun-temurun, memungkinkan para kolonis meneruskan adaptasi ini ke generasi mendatang. Ketika biologi mencapai batasnya, sains mungkin beralih ke implan sibernetik, neuron buatan, atau lapisan sintetis yang mampu menyaring radiasi ultraviolet. Nanorobot akan beredar dalam tubuh kita, mengelola obat-obatan, melakukan perbaikan seluler, bahkan menghilangkan kebutuhan akan fungsi biologis
seperti pernapasan dan asupan makanan. Perubahan-perubahan ini akan membentuk kemanusiaan yang sangat berbeda, dirancang khusus untuk Mars, seperti solusi-solusi lain yang diusulkan. Meskipun masa depan ini masih jauh dan mungkin takkan pernah terwujud, prospeknya mengkhawatirkan. Seperti yang diperingatkan Friedman, kita mungkin terkutuk untuk selamanya terperangkap di bumi. Ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mendalam. Jika kita gagal menjajah Mars, kita akan menjadi peradaban yang terbatas pada satu dunia saja. Friedman menambahkan bahwa hal yang sama mungkin berlaku bagi spesies kosmik lain, menunjukkan bahwa penyebaran kehidupan cerdas di alam semesta bisa menjadi harapan yang semakin jauh. Jika kita mencapai planet tetangga dengan atmosfer, air dan tanah yang stabil, yang secara teori tampak mungkin, kita sulit akan melampaui pencapaian itu, seperti yang dicatat Sid Friedman. Namun, jika kita ditakdirkan menjadi peradaban yang terbatas pada satu dunia, kita perlu menerima, baik secara emosional maupun praktis, bahwa masa depan kita terbatas pada sumber daya bumi. Kemungkinan menjadi spesies multiplanet atau antar bintang masih menjadi tanda tanya. Meskipun kita harus berusaha untuk mewujudkan visi itu, hingga hari itu tiba, sangat penting untuk melestarikan bumi, satu-satunya rumah layak huni yang kita kenal.